A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat kita pada hari ini kita ambil surat An'am, surat 6 ayat 81. Diambil kalimat pertanyaan pada akhir ayat. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Fa ayyul fariqaini, maka yang mana di antara dua kelompok ini ahaqqu bil amni, yang lebih objektif ilmiah mendapat keamanan, atau bisa diartikan yang lebih berhak mendapat keamanan, in kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu yang demikian agung. Dua kelompok ini, satu kelompok yang hidup dengan kebijakan suraka, yaitu para pembuat kebijakan selain Allah dalam hidup ini, padahal mereka tidak mencipta alam semesta. Mereka tidak ikut serta juga membangun dan mengedarkan. Mereka juga tidak dapat kitab, tapi ikut serta membuat kebijakan untuk kehidupan manusia. Satu kelompok itu. Yang satu lagi, yang ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, seperti pada doa iftitah kita, yaitu orang yang hidupnya dibangun, wajah kehidupannya oleh ajaran Allah yang telah mencipta semesta angkasa dan bumi ini. Dua kelompok inilah yang dipertanyakan, ayyul fariqo ini, yang mana di antara dua kelompok ini ahaqqu bil amni, yang lebih objektif ilmiah mendapat keamanan, in kuntum ta'lamun. Kemudian pada ayat 82-nya dijawab, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka yang beriman, yaitu yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, serta tidak mencampur aduk iman mereka dengan sikap dulumat. Ulaika lahumul amnu, itulah orang-orang yang bagi mereka keamanan. Wa hum muhtadun, yaitu mereka hidup berpedoman. Dengan demikian, inilah yang perlu saya wasiatkan kepada diri dan hadirin sekalian, bahwa jika ingin mendapat keamanan, maka bertahanlah pada amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Bagi kita iman, kalau dilihat dari surat Surah 52, di sana ada kalimat ma kunta tadri mal kitabu walal imanu.
Yang mana dulu Anda tidak mengetahui apa itu kitab. Walal imanu sama dengan wala kunta tadri mal imanu. Sama dengan Anda tidak mengetahui apa itu iman. Jadi iman itu adalah tadri mal kitab. Menguasai kitab, tetapi bukan sekadar menguasai kemudian setelah itu nipu orang. Itu mah kerja dari wa inna minhum la fariqo yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Itu dari orang yang menyebarkan paham dikatakan dari Allah padahal bukan dari kitab Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka menyatakan yang demikian dari ajaran Allah atau dari kebijakan Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal yang demikian bukan dari ajaran Allah, bukan dari kebijakan Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, yaitu mereka ngomong bohong atas ajaran Allah padahal mereka berilmu yang demikian agung. Jadi ilmunya punya, tapi ilmunya melulu tidak diikuti dengan laku perbuatan tepat. Nah, jadi dengan demikian maka yang aman itu yang mendapat keamanan yang beriman dan tidak mencampur aduk dengan sikap guluman. Hal ini penting kita camkan kepada hati kita masing-masing, apalagi dalam kaitan dengan seliwerannya berbagai tuduhan. Ya, tuduhan seliweran kesana kemari, yang nuduh itu yang nuduh ini, nuduhnya kesana nuduhnya ke sini, seliwerannya fitnah, seliwerannya penghadangan. Seliweran penghadangan, kalau istilah orang Sunda mangkaning balaleunghar. Istilah mangkaning itu sukar mengindonesiakannya ya. Padahal tapi ini artinya bahwa yang dihadapi itu berat. Kepakainya mangkaning. Seliweran penghadangan misalkan kita ambil dari surat Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya mereka yang bersikap negatif mengeluarkan anggaran, yaitu harta benda mereka liyasuddu an sabilillah, guna menghadang manusia dari tatanan hidup menurut ajaran Allah, sama dengan menghadang manusia dari dinul Islam, menghadang manusia dari dinillahi, menghadang manusia dari tadbirillah, din sama dengan tadbir ya. Menghadang manusia dari pengaturan Allah, regulasi Allah. Begitu kita gunakan istilah dinillah sama dengan millah, dinun sama dengan millatun, sama dengan tadbirun. Tadbirun masdar dari dabaru dabiru tadbiron yang berarti mengatur, maka tadbir adalah pengaturan. Jadi din pengaturan, pengaturan sama dengan regulasi. Kalau dalam bahasa Inggris dalam kaitan ini supaya tersebar di seluruh dunia ya. Nah, jadi mereka yang kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, seliweran banyak di sana sini, di sana mengganggu, di sini mengganggu,
supaya orang tidak kenal apa itu dinillah, supaya orang jangan masuk ke dinillah, supaya jangan masuk ke siratal mustaqim. Kasarnya supaya jangan selamat di dunia ini, supaya jangan unggul di dunia ini. Biar keunggulan ikut kami saja. Sebab mereka sendiri ya ada keunggulan, dilihat dari inna hadalahu wal fawzul azim. Limithli hadza falyamalil amilun adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Khairun nuzulan hidupnya dengan ilmu Allah yang dipraktekkan oleh Rasul. Syajaratuz zaqqum ilmunya dari Allah, diambil yang dilarangnya, dipraktekkan oleh setan. Tapi dua-duanya fauzul adzim. Jadi berarti alladzina kafaru yunfikuna amwalahum, mengeluarkan anggaran yaitu harta benda mereka, liyasuddu an sabilillah. Ini yang kita istilahkan tadi mangkaning balaleunghar, mangkaning garade duitna. Kalau begitu bagaimana mungkin bisa mendapat keamanan? Sebab tentunya diganggu di sana di sini, di berbagai tempat dengan dana yang besar. Mana mungkin mendapat keamanan? Kata Allah, tidak. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Yang iman dan tidak mencampur aduk dengan sikap zulumat. Yang iman dalam arti tadi tadrimal kitab wal iman, sama dengan iman itu adalah tadril kitab. Iman itu sama dengan menguasai kitab, hidup dengan isi kitab yang disuruh oleh Allah dilakukan. Wahum muhtadun, yaitu mereka yang hidup berpedoman. Itulah yang lebih berhak mendapat keamanan. Dengan demikian biar nanti tuduh menuduh seliweran ke sana kemari, fitnah ke sana kemari, penghadangan ke sana kemari, tapi yang bertahan dengan iman dan tidak mencampur aduk dengan sikap zulumat akan mendapat keamanan. Itulah yang perlu saya wasiatkan pada diri serta hadirin sekalian. Kita ingin memfungsikan Masjid At-Taqwa ini benar-benar la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Itulah Masjid Quba yang menurut beberapa riwayat Nabi Muhammad sering berkunjung ke Masjid Quba setelah tinggal di Madinah, katanya setiap hari Sabtu. Jadi berarti napak tilas mengingat-ingat kembali, menyadarkan kembali awal yaumin, periode pertama. Jadi inilah yang akan mendapat keamanan, sehingga dengan demikian maka tetaplah pada amanu wa amilus sholihat. Dengan arti iman kalau menurut ayat tadi ya, kalau menurut hadis al imanu aqdun bil qalbi wa
iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tapi itu masih umum ya. Yang di Indonesia kan pandangan dan sikap hidup itu masih umum. Bisa amanu billah atau yu'minuna bil jibti wa tagut. Bisa yu'minuna bil batil atau yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Disinilah artinya bahwa kita ingin memfungsikan Al-Quran sebagai hudan. Sebagaimana Allah memfungsikan Quran sebagai hudan. Lil muttaqin. Sehingga dengan demikian maka berbagai persoalan yang ada di dalamnya, berbagai pembahasannya kalau dikaitkan dengan surat Nisa ayat 82 yang sudah sering kita bicarakan, afala yatadabbarunal Quran. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran secara mendalam? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya dia Al-Quran dari selain Allah. Kalimat syarat, jawab syaratnya lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya benar-benar mereka mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Kita ingin mengkaji Al-Quran yang tidak berisi pertentangan yang banyak. Mengkaji Al-Quran yang satu pendapat, satu pandangan dan penilaian tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan unggul di dunia ini, kehidupan unggul di akhirat kelak. Hasanah itu ada fid dunya, ada fil akhirah. Jannah itu ada dua, ada fid dunya, ada fil akhirah. Kemudian nar waqina adzaban nar, jagalah kami dari azab kehidupan nar. Berbagai persoalan yang ada di dalamnya membangun itu. Apa yang dicari dalam sholat sering kita bicarakan. Yang dicari dalam sholat itu upacara kepatuhan. Menghadap Ka'bah. Orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah dengan ucapan labbaik yang artinya menurut Kamus Munawir, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Dari sana maka kita berani mengatakan bahwa Ka'bah lambang dari Allah sebagai komandan. Komandonya Quran, komandannya Allah, lambangnya Ka'bah. Siapapun yang sholat menghadap Ka'bah, mustaqbilal Ka'bah. Kalau tadi yang mengelilingi Ka'bah mau patuh menurut apa yang diinstruksikan, yang menghadap Ka'bah juga upacara kepatuhan. Tertera di dalam surat Hajj ayat 18, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ardh was samsu wal qamaru wan nujum wal jibal was sajar wad dawab wa kasirun minan nas. Dalam ayat ini dijelaskan yang patuh, yang sujud itu patuh ya. Masa matahari sujud aja nggak beredar? Masa bulan sujud aja nggak beredar? Masa gunung-gunung sujud? Nah itu alam semesta patuh menurut kebijakan Allah. Kasirun minan nas, patuh menurut kebijakan Allah. Sehingga sholat upacara kepatuhan.
Kalau surat upacara kepatuhan yang patuh menurut Allah alam semesta saja rapi, bayangkan kalau alam semesta tidak rapi, jalannya matahari tersendat-sendat, bumi berguncang-guncang, baru 8 skala Richter aja sudah repot. Apalagi kalau matahari berguncang-guncang, tersendat-sendat, bumi berguncang-guncang. Jangankan mau iman, yang kufur aja nggak bisa. Kenapa yang nggak bisa kufur? Untuk bagaimana Fir'aun membangun istana kalau buminya goyang-goyang? Dalam keadaan bumi tenang saja, studi Quran tidak jalan kan? Ya kayak kita kan studi Quran tidak jalan. Padahal bumi sudah tenang. Apalagi kalau guncang-guncang. Nah jadi disinilah maka alam semesta patuh menurut Allah demikian rapi. Maka budaya manusia pun patuh menurut Allah bakal rapi. Itu yang tidak kontradiksi dengan hasanah di dunia. Itu yang tidak kontradiksi dengan hasanah fil akhirah. Itu yang tidak kontradiksi dengan assalamu, kehidupan damai dengan dinul Islam. Itu yang tidak kontradiksi dengan rahmatullah, saling kasih sayang menurut ajaran Allah. Tidak kontradiksi dengan wabarakatuh, kemakmuran. Menghindari berbagai pembahasan yang tidak nyambung ke sana. Saya tidak akan ceritakan, tapi nanti ada pembahasan yang tidak nyambung ke sana. Mungkin ya, kalau ada dalam cerita di YouTube yang nulisnya, ada seorang anak kiai, kemudian dulunya di pesantren, kemudian bergaulah dengan naturalis, ujungnya jadi pendukung naturalis, yang anti terhadap mereka yang suka sholat, anti yang adzan, anti yang sholat, bahkan yang sholat pun boleh dikatakan diancam dan banyaklah peristiwanya yang sangat ngeri kedengarannya. Nah jadi kenapa bisa sampai begitu? Ya mungkin, ya kemungkinan itu karena membahas sholatnya tidak sampai kepada pembangunan kemakmuran, membahas sholatnya tidak sampai kepada pembangunan perdamaian, membahas sholatnya tidak mencapai saling kasih sayang. Nah, jadi disinilah ikhtilafan katsira, walau kana man indi gharillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kita ukur dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diukur dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu semua sudah masyhur dari Nabi Muhammad. Semua dengar doa itu. Semua dengar ucapan salam itu. Tidak ada ikhtilaf. Kalau istilah hadis itu mutawatir. Mutawatir itu yang satu bicara seperti itu, datang yang lain begitu juga, datang yang lain lagi begitu juga, tidak ada beda. Itu disebutnya kabar mutawatir. Nah, jadi artinya kita ingin dengan Al-Quran yang dipraktekkan oleh sunnah Rasul ini benar-benar tidak ada informasi kontradiktif.
Tidak ada satu anggapan ingin selamat di akhirat saja, dunia ditinggalkan. Nggak ada istilahnya. Sehingga ujungnya misalkan larilah ke gua. Di sana dia baca-baca. Kemudian dia memuji-muji misalkan. Kita tanya yang dipuji apanya? Kalau yang dipuji kebijakan sih mendingan. Orang mengapresiasi kebijakan Allah itu berarti menghargai dan ingin ikut di sana. Kebijakan Allah perlu diapresiasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Satu fungsinya Rabbil Alamin, dua Ar-Rahmani, tiga Ar-Rahimi, empat Maliki Yaumiddin. Itu yang perlu diapresiasi. Kalau kita lihat, kita ambil dari Maliki Yaumiddin saja, Malikun penguasa. Yaumun periode atau peredaran, din tadbir pengaturan. Jadi alam semesta ada pengaturannya, Allah penguasanya. Orang mukmin ada pengaturannya, Allah penguasanya. Kalau yang kafir lepas dari Allah? Nggak bisa lepas dari Allah. Biologisnya tetap tergantung ke Allah. Fir'aun kufur tidak pakai tangan bikinan dia, bikinan Allah. Fir'aun kufur matanya mata bikinan Allah. Di segi lain Fir'aun kufur tidak juga lepas dari pantauan Allah. Begitu nanti keterlaluan Allah akan bertindak. Itulah Allah sebagai penguasa terhadap berbagai yang ada. Nanti ada Malik Yaumiddin dalam arti khusus, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Itu Allah sudah jadi penguasa pada periode di mana innaka minal mudzarin sudah tidak ada. Di mana Allah sudah lanuhlikanna dzalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim. Tetapi itu tidak perlu direbut. Kenapa harus direbut? Sebab itu Allah yang akan memberi. Wa'adallahu alladziina amanu wa amilus solihati. Wa'adallahu alladziina amanu minhum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah menjanjikan kepada di antara mereka yang beriman dan berbuat tepat, Dia Allah akan membikin mereka menjadi penguasa. Kama stakhlafal ladziina min qablihim, seperti halnya Dia Allah telah membikin menjadi penguasa orang-orang yang sebelum mereka. Allah ya. Yang mana itu harus diundang dengan yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ngundangnya yang berat itu. Apa yang perlu direbut? Ujung daripada sikap negatif orang, lanuhlikanna dzalimin, kami akan binasakan para pelaku dulumat. Itulah izin dari Allah. Jadi bukan merupakan surat keputusan yang ditandatangani. Bila Allah sudah menghancurkan para pelaku dulumat, itulah izin untuk menggelar hasanah di dunia yang menjadi jembatan ke arah hasanah fil akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim.
Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kalau kita ambil salah satu hadis, muru awladakum bisolat li sab'i sinin wadribuhum li ashrin. Dari kalimat pertama, muru auladakum bisolat lisab isinin, perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun. Berarti Nabi Muhammad dengan hadis ini menunjukkan bahwa generasi penerus harus diurus. Anak-anak kalian, berarti kaliannya tua, anak-anak kalian masih muda, masih kanak-kanak, urus itu. Suruh sholat pada umur 7 tahun, berarti memikirkan dan mempertanggungjawabkan generasi yang akan datang. Sehingga begitu wadribuhum li asrin, jangan begini, umur 7 tahun suruh sholat, umur 10 tahun dipukul. Ya tadi kan memperhatikan masa depan pemuda, masa depan generasi penerus dengan menyuruh sholat. Begitu 10 tahun dipukul, berarti kalau tidak sholat, itu pengertiannya seperti itu. Coba ini pertajam oleh kita, kenapa sampai demikian? Berarti itu adalah memperhatikan generasi penerus. Sama dengan Nabi Ibrahim, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai pemimpin kami, sungguhnya aku menempatkan sebagian turunanku di suatu lembah yang tidak bertanam tumbuh di Baitul Haram Anda. Rabbana liyuqimus shalat. Wahai pemimpin kami, hendaknya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Selanjutnya bikinlah hati manusia cenderung pada mereka, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, serta berilah mereka faktor penunjang berupa panen, mudah-mudahan mereka bersikap syukur. Itulah yang peduli kepada generasi penerus. Kemudian kalau ini kita hubungkan dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannah itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita hubungkan dengan doa wasabit aqdamana, ayat Quran ya, sabit aqdamana itu artinya tetapkanlah pendirianku, bukan tetapkanlah kakiku. Jadi tidak pergi ke sana kemari dipaku, bukan begitu. Sabit aqdamana itu tetapkanlah pendirian kami. Jadi kalau dihubungkan dengan sini, kayaknya al-jannatu tahta pendirian ibu-ibu nih. Kenapa? Ibu-ibulah yang dekat kepada anak. Muru auladakum bisolat li sab'i sinina. Bapak-bapaknya pergi ke sana kemari, ibunya ada di rumah. Kira-kira begitulah gambarannya. Sehingga ini benar-benar harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Biasakan kepatuhan. Oh belum bisa sholat, belum ngerti sholat. Biasakan kepatuhan dari kecil. Sehingga begitu dia tidak sholat itu merasa bersalah. Tapi jangan tidak sholat merasa bersalah kemudian sholat tidak ngerti. Sudah bebas hutang. Bukan begitu. Itu mah urusan dewasa. Tapi dari kecil harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan dari kecil, masa depannya suram. Itu gambaran kita. Maka dari itu coba ini perhatikan ada kerjasama antara bapak dengan ibu. Perhatikan
anak-anak sholatnya di rumah. Berarti perhatikan anak-anak, ya memperhatikan dirinya sendiri tentunya kan. Tidak mungkin anak-anak disuruh sholat, dia sendiri tidak sholat. Nah, jadi dengan demikian, maka kita memikirkan masa sekarang, memikirkan masa yang akan datang dengan mengurus generasi penerus. Saya kira apa yang disampaikan ini tidak kontra dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak kontra dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu tetap berkaitan erat. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.